Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang keluarga sakinah mawadah warahmah. Di sini saya sebagai moderator, perkenalkan nama saya Rizky Natasha Maharani dengan NIM 400402220650038. Adapun 3 teman saya, silakan memperkenalkan dirinya mulai dari Tengku. Ini presenter dengan NIM 40040220650039. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Fatur Rahman sebagai presenter dengan nomor NIM 400402220650040. Perkenalkan, nama saya Nia Aprilia Hikmawati, nomor NIM 400402220650041. Pertama, keluarga merupakan suatu unit terdiri dari beberapa orang yang masing-masing mempunyai kedudukan dan peranan tertentu. Keluarga itu dibina oleh sepasang manusia yang telah sepakat untuk mengarungi hidup bersama dengan tulus dan setia, didasari keyakinan yang dikukuhkan melalui pernikahan, dipatri dengan kasih sayang, ditujukan untuk saling melengkapi dan meningkatkan diri. Sakinah adalah keluarga yang setiap anggotanya merasakan suasana tentram, damai, bahagia, dan sejahtera lahir batin. Sejahtera lahir batin adalah bebas dari kemiskinan harta dan tekanan-tekanan penyakit jasmani. Sedangkan sejahtera batin adalah bebas dari kemiskinan iman, serta mampu mengkomunikasikan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Next. Keluarga sakinah dalam bimbingan dan konseling keluarga Islam yang dalam istilah Al-Quran disebut sebagai keluarga yang diliput rasa cinta, mencintai, atau mawadah dan kasih sayang, atau sakinah. Maka keluarga harus dapat memenuhi 5 pondasi yang harus dibina atau diciptakan di lingkungan keluarga. 5 pondasi itu adalah 1. Pembinaan penghayatan agama Islam, 2. Pembinaan saling menghormati, 3. Pembinaan kemauan berusaha, 4. Pembinaan sikap hidup efisien, 5. Pembinaan suka. Next. Dalam rangka mewujudkan keluarga sakinah, kadang perlu dukungan atau masukan dari luar unsur keluarga. Adanya sakinah atau ketentraman merupakan modal yang paling berharga dalam membina rumah tangga yang bahagia. Di samping sakinah, Al-Quran menyebutkan 2 kata lain dalam konteks kehidupan rumah tangga, yaitu mawadah dan rohmah. Dalam penjelasan kosakatanya, mawadah berasal dari fi'il wada yawadu, wadan mawadatan, yang artinya cinta, kasih, dan suka. Sedangkan rohmah berasal dari fi'il rohima yarhamu rohmatan wa marhamatan, yang berarti sayang dan menaruh kasihan. Terima kasih kepada Rizka. Saya akan membacakan materi berikutnya, yaitu membentuk manusia bertakwa. Ada beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang makna takwa. Antara lain yaitu dalam surat Al-Anfal ayat 29 berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayi'atikum wa yaghfir lakum. Wallahu dzul fadlil azim. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan, yaitu kemampuan membedakan antara yang hak dan batil, dan menghapus segala kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosa. Allah memiliki karunia yang besar. Orang tua berperan sebagai penanggung jawab keluarga dan memberi pembinaan kepada anaknya. Pembinaan ini dapat ditempuh melalui pendidikan keluarga, sekolah, atau lingkungan masyarakat, baik formal maupun informal. Maka pada perkembangan selanjutnya akan melahirkan manusia-manusia bertakwa yang siap untuk membentuk keluarga sakinah yang baru. Next. Membentuk masyarakat sejahtera. Masyarakat sejahtera adalah masyarakat di mana seluruh anggotanya merasa aman dan tentram dalam kehidupannya, baik secara individu maupun kelompok, baik jasmani maupun rohani. Dalam masyarakat yang sejahtera, manusia yang bertakwa dapat mewujudkan dan mempresentasikan
ketakwaannya dengan baik. Sebagai hamba Allah yang selalu taat, sehingga rasa sosial dapat direalisasikan untuk masyarakat. Lembaga keluarga yang bernuansa kehidupan, dunia dan akhirat. Keluarga sakinah sanggup melahirkan manusia bertakwa yang mampu bertanggung jawab atas kesejahteraan manusia lain dan sanggup mewujudkan terbentuknya masyarakat sejahtera. Next. Ciri-ciri keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Syariat Islam telah memperinci pergaulan suami istri tentang hal-hal yang berkenaan dengan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Kewajiban suami adalah berhubungan dengan kebendaan, membayar mahar, memberi nafkah, berhubungan dengan non-kebendaan, berbentuk moral, berbuat terbaik di tempat tidur, bergauli istri dengan ma'ruf. Kewajiban istri, hormat dan taat kepada suami, dan memberi pelayanan atas kebutuhan fisik dan psikisnya. Ya, sekian materi dari saya, dan materi berikutnya akan dilanjutkan oleh Khairul. Rumah tangga didirikan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Asas yang paling penting dalam pembentukan sebuah keluarga sakinah adalah rumah tangga yang dibina atas landasan takwa, berpandukan Al-Quran dan Sunnah, dan bukannya atas dasar cinta semata-mata. Yang menjadi panduan kepada suami istri sekiranya menghadapi berbagai masalah yang akan timbul dalam kehidupan berumah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 59 berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa atiiur rasul wa ulil amri minkum fa inna ulang. Udah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 59 bisa dibaca sendiri, yang artinya kemudian jika kamu selisih paham atau pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Allah atau Al-Quran dan Rasulullah atau Sunnah. Nah, menghormati dan mengasihi kedua ibu bapak. Perkawinan bukanlah semata-mata menghubungkan antara kehidupan kedua pasangan, tetapi dia juga melibatkan seluruh kehidupan keluarga kedua belah pihak, terutamanya hubungan terhadap ibu bapak kedua pasangan. Oleh itu, pasangan ingin membina sebuah keluarga sakinah seharusnya tidak menepikan ibu bapak dalam urusan pemilihan jodoh, terutamanya anak laki-laki. Anak laki perlu mendapat restu kedua ibu bapaknya karena perkawinan juga akan membutuhkan tanggung jawabnya terhadap kedua ibu bapaknya. Selain itu, pasangan juga perlu mengasihi ibu bapak supaya mendapat berkatan untuk mencapai kebahagiaan dalam berumah tangga. Membangun keluarga sakinah di era reformasi. Memilih kriteria calon suami atau istri yang tepat. Seorang lelaki hendaknya memilih wanita yang memiliki ciri-ciri seperti berikut: 1. Solehah. 2. Perempuan yang suci. 3. Perempuan yang bernasab baik. 4. Perempuan yang kukuh. Perempuan juga berhak untuk memilih calon suami yang baik. Ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan oleh perempuan dalam memilih calon suami, yaitu antara lain 1. Laki-laki yang soleh. 2. Laki-laki yang bertanggung jawab. 3. Laki-laki yang sehat dan bernasab baik. 4. Laki-laki yang nakal. 5. Laki-laki yang bijaksana. 6. Laki-laki yang mampu mendidik calon istri. Selanjutnya akan dibaca oleh Nina. Saudaranya dipersilakan. Ya, terima kasih. Selanjutnya, saling mengerti antara suami istri. Seorang suami atau istri harus tahu latar belakang pribadi masing-masing.
karena pengetahuan terhadap latar belakang pribadi masing-masing adalah sebagai dasar untuk menjalin komunikasi masing-masing. Dan dari sinilah seorang suami atau istri tidak akan memaksakan egonya. Banyak keluarga hancur disebabkan oleh sifat egoisme. Ini artinya seorang suami tetap bertahan dengan keinginannya dan begitu pula istri. Seorang suami atau istri hendaklah mengetahui hal-hal sebagai berikut. 1. Perjalanan hidup masing-masing. 2. Adat istiadat daerah masing-masing. Jika suami istri berbeda suku dan atau daerah. Ketiga, kebiasaan masing-masing. Keempat, selera, kesukaan, atau hobi. Kelima, pendidikan. Keenam, karakter atau sikap pribadi secara proporsional, baik dari masing-masing maupun dari orang-orang terdekatnya, seperti orang tua, teman, ataupun saudara, dan yang relevan dengan ketentuan yang dibenarkan syariat. Yang kedua, saling mempercayai satu sama lain. Dalam berumah tangga, seorang istri harus percaya kepada suaminya. Begitu pula dengan suami terhadap istrinya ketika ia sedang berada di luar rumah. Jika di antara keduanya tidak adanya saling percaya, kelangsungan kehidupan rumah tangga berjalan tidak seperti yang dicita-citakan, yaitu keluarga yang bahagia dan sejahtera. Akan tetapi, jika suami istri saling percaya, maka kemerdekaan dan kemajuan akan meningkat, serta hal ini merupakan amanah Allah. Ketiga, suami istri harus menghindari pertikaian. Pertikaian adalah salah satu penyebab retaknya keharmonisan keluarga. Bahkan apabila pertikaian tersebut terus berkesinambungan, maka dapat menyebabkan perceraian. Sehingga baik suami maupun istri harus dapat menghindari masalah-masalah yang dapat menyebabkan pertikaian karena suami istri adalah faktor utama dalam menentukan kondisi keluarga. Sekian. Kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.